Hai pemirsa, kembali lagi di channelnya Nonton Rame-Rame. Channelnya alur film yang seru-seru. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa dukung channel Mimin dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Agar Mimin semakin semangat membuat alur cerita film lainnya. Langsung saja ke alur ceritanya. Tahun 2013 terlihat Imsol yang duduk di kursi roda sambil mendengarkan siaran radio. Sunjia menceritakan cinta pertamanya. Dia berkata bahwa dirinya jatuh cinta pada gadis cantik, manis, dan ceria di saat hujan turun lebat. Tanpa Insol sadari bahwa gadis itu adalah dirinya. Lalu tiba-tiba scan berpindah ke masa lalu. Ana menemui Imsol. Dia memberitahu bahwa Taesung hanya memanfaatkan Imsol sebagai pacar. Imsol tak menyangka bahwa saat dirinya kembali ke masa depan, Imsol di masa lalu telah jadian dengan Taesung. Lalu tanpa basa-basi, Imsol langsung menghajar Taesung dan memutuskannya. Imsol kecewa karena Taesung telah memanfaatkannya. Bahkan untuk berjaga-jaga, dirinya meminta agar Taesung langsung menolak cintanya saat dia meminta balikan. Setelah itu Imsol berjalan ke sekolah sambil mendengarkan MP3. Tadi sangka bukannya lagu yang diputar, dia malah memutar percakapannya tempo hari dengan Sunjia di kolam renang. Imsol mendengar pernyataan cinta dari Sunjia dan di saat itu juga Sunjia datang meminta agar dirinya dan Taesung putus. Di tempat lain, Taesung bercerita bahwa dirinya telah dicampakkan oleh Imsol dan tak disangka bahwa hal itu membuat hatinya sakit. Si teman meminta agar Taesung tak bersedih karena dia akan mengatur kencan buta untuknya. Sunjia yang melihat Taesung menjadi kesal dan ingin menghajarnya. Tapi saat mengetahui Taesung dicampakkan, dia pun mengurungkan niatnya. Sunjia kesal melihat Imsol yang menangis karena putus dengan Taesung. Padahal Imsol menangis karena telah membantu neneknya mengiris bawang. Sunjia meminta agar Imsol bersandar padanya saat dia terpuruk. Lalu dia merampas minuman memabukkan yang Imsol pegang. Tadi sangka tiba-tiba Imgem, kakak Imsol, datang dan langsung menendang Sunjia. Akibat minuman yang menetes di mulut Sunjia, Sunjia pun pingsan. Bukannya dibawa ke rumah sakit, Sunjia malah dibawa ke rumah. Karena melihat Sunjia yang kepanasan, Imsol pun berinisiatif menaruh kipas di kamarnya. Tadi sangka tiba-tiba Sunjia sadar dan Imsol langsung bersembunyi. Karena tiba-tiba Imgem masuk ke kamarnya, akhirnya Sunjia pun menyembunyikan Imsol di dalam selimut. Tapi sayangnya tak lama persembunyian mereka terbongkar oleh Imgem. Hingga Imgem pun murka. Agar bisa selalu dekat dengan Imsol, Sunjia pun rela masuk ke ruangan belajar dan berpura-pura belajar. Saat mereka pulang, ternyata Taesung telah menunggu Imsol di depan rumahnya. Sunjia yang cemburu melarang Imsol untuk menuruti permintaan Taesung, tapi Imsol berkata bahwa dirinya akan mendengarkan Taesung. Taesung bertanya apakah selama ini Imsol menangis. Bahkan dirinya meminta maaf karena baru mengetahui bahwa Imsol dibully oleh Hani. Imsol tertawa. Dia berkata untuk apa dirinya menangis. Taesung juga berkata bahwa cintanya pada Imsol merupakan cinta tulus. Imsol malah meminta agar Taesung berhenti mengucapkan omong kosong dan memberikan boneka beruang itu lalu pergi dari sana. Taesung tak mau. Boneka itu sangat berharga baginya karena boneka itu pemberian dari Imsol masa lalu. Taesung yang selalu setia membawa boneka itu pun tergelincir saat akan menghindari anak kecil. Esoknya ibu meminta izin kepada Imsol. Dia berkata bahwa dirinya akan pergi berlibur ke Pulau Jeju. Imsol pun mengizinkan. Dia berpikir bahwa ibunya akan bersenang-senang dengan pacarnya. Siangnya Imsol pergi ke kantor polisi. Dia memberi laporan bahwa seseorang akan menculiknya pada tanggal 1 September. Polisi yang menganggap itu lelucon meminta agar Imsol bersembunyi di tanggal itu, agar tidak terjadi apapun padanya. Hari pun berganti. Imsol dan Sunjia nonton bareng untuk mendukung Korea di sebuah pertandingan. Mereka senang karena Korea memenangkan pertandingan itu. Saat itu Taesung yang sedang dirawat di rumah sakit tak sengaja melihat Imsol dan Sunjia di TV.
Taesung yang melihat ibu Imsol di rumah sakit langsung mengabari Imsol lewat Sunjea. Ternyata si ibu bukan pergi berlibur, melainkan menjalankan sebuah operasi. Imsol sedih karena sebagai anak dia tak mengetahui sama sekali penyakit ibunya. Tak lupa Imsol berterima kasih kepada Taesung karena telah mengabarinya, sambil meminta agar Taesung menjalani masa muda dengan lebih baik, agar tak menyesal di kemudian hari. Imsol merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Dia heran melihat Sunjea pulang kembali ke rumah sakit. Imsol meminta agar Sunjea melupakannya, karena sikap baiknya selama ini bukan berarti bahwa dirinya mencintainya. Sunjea kaget mendengar ucapan itu, tapi dia pun tak bisa berbuat apapun. 1 September pun tiba. Imgem yang menjaga ibunya di rumah sakit meminta agar Imsol mengantar barangnya yang tertinggal di rumah. Imsol menolak dengan tegas. Dia berkata bahwa saat ini dirinya tak bisa keluar rumah sama sekali. Tapi tiba-tiba Imsol mendapatkan pesan dari Sunjea. Dia mengajak bertemu di sebuah taman. Imsol pun menolaknya, tapi Sunjea tak sempat membaca balasan dari Imsol. Karena tiba-tiba hujan datang di malam hari, Imsol pun menjadi khawatir. Lalu Imsol berniat untuk menyusul Sunjea. Tak disangka orang yang telah menculik Imsol di masa lalu tiba-tiba datang untuk membalaskan dendamnya. Karena Imsol yang tak kunjung datang, Sunjea pun memutuskan untuk pulang. Tapi dia heran melihat payung Imsol yang tergeletak di tengah jalan. Nah, itulah Lovely Lunar episode 6. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa dukung channel Mimin dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa kembali.